Saya nggak bisa lihat pesertanya semuanya ya. Biasanya kan muncul banyak itu Zoom mikrofonnya. Ini memang di layar saya pun karena masih 23 Bapak, belum penuh di layar saya. Enggak, biasanya di layar itu kan muncul semuanya jumlah 23 orang itu. Oke. Ini kok ibu saja yang kelihatan. Oh, mereka pada off cam itu Pak. Iya, tapi off cam kan ada namanya, Bu. Ini banyak loh, yang on cam banyak ini Bu. Yang on cam banyak ini. Oh iya iya iya. Gimana Iya. settingannya atau gimana ini? Sepertinya sinyal itu Pak. Oh, ini baru muncul teman-teman ini. Tadi pada Nah, off cam baru di saya. muncul satu. Mm. Oke, Bapak Ibu, saya pengen tahu semuanya ya, pengen muncul namanya semuanya tuh, fotonya dan lain sebagainya tuh, Bu. Enggak, gimana itu settingannya di mana? Oh, tugasnya pirang-pirang senang aku. Ngerti buka senting ngarep. Yang tidak muncul apanya Pak? Kawan-kawan fotonya ya hanya Ibu aja yang kelihatan ini. Oh, tapi anu banyak itu Pak. Kami bisa saya Iya, anu ya Pak ya. SS ke grup ya Pak ya. jadi monggo. Oke. Kopi Salim. Oke lah. Kopi ini Jalan. enak teman gue. Untuk kira-kira pas zoom apa di short Iya. untuk laporan sayanya kan ada semua fotonya dan anunya gitu kan biasanya ada Budi yang di screenshot itu. Ini kok baru Ibu aja yang kelihatan sama saya malah. Sebentar Ini Pak. Bapak pakai HP ya? Atau Iya. pakai Oh. Pakai HP saya. Biasanya juga ada di kelas satunya tuh di kelas berapa ada itu. Coba digeser Bapak. Itu kan ada beberapa layar nggak ya? Ada beberapa layar. Coba digeser, ada 3 layar. Itu kan geser ke Oke, samping. Oke, sip. Nah, ini kelihatan semua. Ibu Rodotul Nur, Ibu Ratna Puspitasari, Ibu Cinta Cahyaningsi, Ibu Pak Mukhtar Fahmi. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai silaturahmi kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyatun sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah baca Pinten buku sih, yang Pak? dalam? Lek sing bis jam pinten, Pak? Rombongan bisa. Bapak Ibu sudah baca buku yang saya kirim itu? Baru sepintas-sepintas Pak. Karena bahasa Inggris. Kan bisa diterjemahkan pakai Google Translation itu, Bu. Sudah berapa halaman Ibu bacanya? Sudah bab kedua belum? Sudah sampai apa Ibu bacanya?
Waduh, kira-kira yang dibahas apa saja gitu saja Pak. Tapi untuk mendetail tentang konten isinya, memahami maknanya belum Pak. Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang sudah baca. Bab 2 saja, Pak. Silahkan Bapak. Dalam? Bab 2 Iya, bab 2 silahkan Ibu barangkali sudah baca. ini tentang Silahkan Ibu. Suaranya enggak masuk Bu Ratna. Silahkan Bu Ratna. Halo Bu Ratna. Ya. Ini tentang puji-pujian yang dibacakan atau dilafalkan sebelum para jamaah itu melaksanakan sholat, Pak. Itu yang pertama. Terus ada juga tentang sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat jaiznya Allah, sifat-sifat mustahil Allah. Kemudian tentang makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ya, Pak. Ya? Kayak gitu sepertinya yang saya baca sekilas. Oke, ada yang lain? Terima kasih Bu Ratna. Ada Iya. yang mau nambahkan silahkan. Kalau Ibu Ratna ngasih 10%, yang lain 10% utuh pemahaman kita 100% itu. Silahkan yang lain selain Bu Ratna. Tentang Silakan. syahadat juga bahasanya, Pak. Tentang syahadat. Ibu Risalatin Ya, silakan. dilihat cuma gambar-gambarnya, Pak. Oh gitu. Tentang syahadat, Pak. Monggo silahkan Bu. Ya, tentang syahadat kalau saya sudah baca sih sama seperti yang beratnya. Jadi ya aku membahas tentang syahadat itu, Pak. Selain itu apa lagi Bu? Ada lagi Ibu? Selain itu apa lagi kira-kira? Halo? Selain itu apa lagi kira-kira Ibu? Maaf Pak, pertanyaannya apa ya? Tadi maaf baru gabung karena selesai sekolah di Riau Pak. Ibu sudah baca Kalau buku saya yang... ya itu Pak, cuma sekedar itu aja. Oke, gimana Bu hasil bacaannya Bu? Selain itu apa lagi? Monggo silakan Ibu, Bapak. Silakan Ibu, Bapak. Silakan Ibu, Bapak. Ada yang mau nambahkan? Ayo, monggo. Suara saya kedengaran nggak Tentang Bu, Bapak? keesaan Allah, Pak. Oh, gimana Bu? Keesaan Allahnya Iya. gimana? Ayo diteruskan. Allah itu hanya satu, gitu kan. Terus kemudian Tuhan kita itu ya hanya Allah saja. Kemudian Sang Pencipta, berarti yang penguasa juga, gitu, Pak. Oke, Kemudian terus? ya tentang ini, lafal-lafal pujian terhadap Allah. La ilaha illallah. Kemudian apa namanya? Kalau kita terkena musibah innalillahi wa inna rojiun, terus astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah itu, Pak. Yang itu Oke. juga. Ya. Terus apalagi Bu? Lagi ya, Pak. Ada yang lain yang mau menambahkan silakan. Saya Pak menambahkan Pak. Jadi seseorang monggo. yang benar-benar ingin membaca syahadat dituntut untuk memasukkan dua hal. Yang pertama adalah mengucapkan dengan bijak dan mengisi hati dengan kesungguhan sambil bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang dapat disembah dengan benar selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhannya. Kemudian dia harus meyakini bahwa kenabian Muhammad adalah untuk mengajarkan jin dan umat manusia tentang Tuhan ilahi yang tertulis dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua membaca syahadat yang sebenarnya harus disertai dengan
tasdik, takdim, hurmah, dan silwah. Tasdik berarti menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, takdim berarti memuliakan Tuhan, hurmah berarti meninggikan Tuhan, dan silwah berarti bermurah hati dalam menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Itulah akidah yang benar. Itu Pak mungkin Pak. Luar biasa ini Bu Risalatin. Kira itu juga. Silakan ada Bisa yang mau dijawab nambahkan. Pak. Saya di luar. Bisa. Jadi monggo ada yang mau menambahkan. Silakan. Silakan yang mau menambahkan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi apa yang tadi Ibu sebutkan tadi itu adalah kaitannya dengan local belief. Artinya kaitannya dengan kepercayaan masyarakat lokal. Sebelum bicara ke sana, saya kira ada persoalan yang sangat krusial yang harus disepakati untuk bicara lebih lanjut tentang local belief tadi, tentang kepercayaan lokal tadi. Kalau kita mau bicara Cirebon, Ibu Bapak, suara saya masuk nggak Bu, Pak? Masuk Pak. Oke. Jelas Pak, suaranya jelas. Kalau ada masalah dengan suara saya, tolong saya dikasih tahu ya. Ya, nanti diberitahu Pak. Oke. Cirebon itu ibaratnya megapolitan city, kota megapolitan waktu itu. Sehingga ketika kita mau bicara tentang Cirebon, tidak bisa kita menggunakan satu perspektif saja, atau kita tidak bisa melihat Cirebon dalam dekade tertentu. Artinya Cirebon itu muncul berbarengan dengan pergulatan antara peradaban Islam dengan peradaban Hindu, yaitu ajaran waktu itu. Jadi sekali lagi kalau bicara soal Cirebon, kita harus bisa menempatkan diri di mana posisinya. Maksud saya kalau kajian Cirebon itu tidak bisa menggunakan satu perspektif, tapi harus multi perspektif. Maksud saya Cirebon tidak bisa didekati dengan hanya menggunakan perspektif sejarah Islam misalnya. Nggak bisa. Cirebon digunakan hanya menggunakan perspektif perdagangan internasional global ketika itu misalnya. Atau Cirebon dilihat dari sisi kota maritim misalnya. Tidak bisa Ibu Bapak. Sekali lagi, kalau Cirebon itu adalah melting pot, megapolitan, yang itu di sana banyak sekali ras yang mendiami Cirebon ketika itu. Dan sampai saat ini juga. Cirebon itu ibaratnya melting pot. Melt itu cairan, mencair. Pot itu pot, tempat. Jadi tempat berdiamnya banyak ras Cirebon itu. Di sana ada Arab, di sana ada Sunda, di sana ada Jawa, di sana ada Cina, di sana ada Hindu, ada Buddha, juga ada Islam. Sehingga Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati itu tidak bisa diklaim oleh monopoli klaim, maksud saya, oleh umat Islam saja. Orang Cina, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Kristen yang di Cirebon
itu juga mengklaim bahwa beliau Syekh Syarif Hidayatullah itu adalah juga bapak mereka. Sehingga kalau malam Jumat, Bu, malam Jumat Kliwon saya suka ya ikut-ikutan gitu. Di situ ada orang Muslim, ada orang Cina, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Konghucu, macam-macam. Ya memang tempatnya berbeda. Kenapa mereka sampai terlibat begitu? Non-Muslim maksudnya, itu karena mereka istrinya, salah satu istrinya Syekh Syarif Hidayatullah itu adalah berkebangsaan Cina. Sehingga orang Cina mengklaim bahwa Syekh Syarif Hidayatullah itu adalah juga bapaknya. Persis klaim seperti orang Cirebon. Orang Sunda juga mengklaim bahwa saya punya hak terhadap Syekh Syarif Hidayatullah. Karena nasabnya, keturunannya adalah cucunya Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran terakhir itu. Orang Jawa juga mengklaim bahwa Cirebon juga bagian dari mereka. Karena tradisi yang mereka lakukan, orang Cirebon lakukan persis sama seperti yang dilakukan oleh orang masyarakat Jawa. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Cirebon itu adalah multicultural. Segala bentuk budaya di Cirebon ada. Sehingga kalau ditanya Cirebon itu apa? Orang Cirebon hampir tidak bisa menjawab ini orang Cirebon apa, orang Cirebon nggak bisa menjawab Cirebon itu apa. Cirebon itu yang mana sih? Nah, kalau saya berkesimpulan bahwa Cirebon sekarang itu mengalami semacam proses apa? Proses apa? Pengeringan identitas. Artinya Cirebon tidak punya genuine identitasnya. Sehingga karena krisis identitas tadi itulah masyarakat Cirebon cenderung rentan, cenderung gampang sekali ya kalau rentan sekali kropos dalamnya. Sehingga ibu bapak ingat waktu pemboman di Polres Cirebon itu artinya bagi saya melihat bahwa Cirebon itu krisis identitas sehingga gampang bagi orang lain untuk masuk ke masyarakat Cirebon. Itu. Nah, sekali lagi, Cirebon itu apa? Cirebon itu mana sih? Misalnya, apakah Cirebon yang sekarang itu Cirebon yang dulu? Nah, ini persoalannya akan melebar, Ibu Bapak. Karena kalau Cirebon merujuk pada hari ini adalah Cirebon hasil reproduksi kolonial Belanda. Cirebon pada masa Prabu Siliwangi itu meliputi seluruhnya dari Banten sampai Brebes, itu Cirebon. Begitu juga ketika zamannya Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Cirebon juga secara geopolitik itu mencakup dari Banten sampai Brebes. Nah, kalaupun ada sekarang itu ada warisan dari kolonial Belanda. Sehingga masyarakat Banten, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes itu bahasanya hampir mirip-mirip.
Nah, beda ketika lihat Jawa Barat misalnya di daerah selatan. Selatan sudah beda lagi. Nah, saya melihat bahwa ada semacam pergeseran makna Cirebon dari masa ke masa. Dari masa Pajajaran, masa Hindu-Buddha, masa pra-kolonial Belanda, masa kolonial Belanda, masa post-kolonial Belanda, pasca kolonial Belanda. Nah, ini ada perbedaan Cirebon dengan karakter yang masing-masing. Sekali lagi, Cirebon itu apa? Cirebon itu yang mana? Ini pertanyaan yang sangat kompleks yang butuh perhatian khusus bagi Bapak Ibu. Termasuk misalnya kepercayaan. Ibu Bapak bisa menangkap apa yang saya katakan ini? Ibu Bapak bisa menangkap? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Oke. Ya. Nah, termasuk kepercayaan lokal masyarakat Cirebon itu juga sangat kompleks. Karena tadi saya katakan bahwa Cirebon itu melting pot. Ada yang mengklaim bahwa budaya yang populer di masyarakat Cirebon itu adalah budaya masyarakat Sunda. Ada yang mengklaim juga misalnya budaya masyarakat Cirebon itu diklaim sebagai budaya masyarakat Jawa. Cirebon sendiri nggak mau diklaim sebagai masyarakat Sunda maupun masyarakat Jawa. Nah, apa yang buku itu tulis, yang Bapak Ibu baca bab 2 itu adalah kepercayaan lokal masyarakat Cirebon. Masyarakat Cirebon yang apa oleh Profesor Muhaimin tulis itu adalah Cirebon masa kini. Cirebon pasca Syekh Syarif Hidayatullah Sulunggapi, atau Cirebon dalam melihat Cirebon, Profesor Muhaimin itu dibatasi perspektifnya dengan perspektif sejarah Islam. Sejarah Islam masuk ke Jawa Barat, nah, di situ batasannya. Maksud saya, Profesor Muhaimin, penulis buku itu, melihat Cirebon hanya dalam dekade tertentu, dalam post Islam. Sehingga kalau kita melihat tradisi masyarakat Cirebon misalnya, tidak genuine tradisi mereka, tapi juga punya akar ke Sunda, punya akar ke Jawa. Misalnya kayak yang tadi sebutkan siir-siiran itu, Bu, ya. Itu biasanya dikumandangkan ketika menunggu iqomah, antara azan dengan iqomah. Nah, biasanya mereka melantunkan puji-pujian itu dengan bahasa lokal. Ada juga misalnya tradisi tertentu yang itu diklaim sebagai aslinya adalah budaya Sunda, demikian juga Jawa. Sehingga kepercayaan lokal masyarakat Cirebon itu terpatri ke dalam dua peradaban besar tadi itu, yaitu Jawa dengan Sunda. Kepercayaan mereka terhadap hal-hal gaib misalnya, ada malaikat, ada kepercayaan terhadap sesuatu yang suci, ada juga mereka percaya dengan merkayangan. Ibu mendapatkan kata itu, merkayangan? Merkayangan itu apa, Bu? Apa? Gentayangan ya, Pak? Ya, apa itu kira-kira? Gentayangan apa enggak? Hah? Roh orang yang sudah meninggal, Pak, ya? Betul. Yang proses meninggalnya itu tidak apa ya,
tidak wajar. Tidak wajar. Biasanya ruhnya itu ke sana kemari ya, gentayangan. Nah, orang Cirebon percaya itu. Terus orang Cirebon juga percaya dengan hal-hal yang sifat, ya Bapak Ibu silakan. Orang Cirebon juga percaya dengan adanya misalnya dengan ajaran-ajaran Islam. Dengan malaikat, dengan para nabi, dan lain sebagainya itu percaya. Bahkan di tingkat masyarakat Cirebon, Ibu Bapak, kalau ada pilihan kepala desa, atau kalau bahasa Cirebon, bahasa lokalnya itu kuwu, pilihan kuwu, sudah bisa ditebak malam harinya sebelum pemilihan itu siapa yang menang, bisa, sudah. Karena bagi masyarakat Cirebon, keberadaan bintang Andaru, Ibu Bapak kenal dengan istilah itu? Andaru, bintang Andaru. Belum, Pak. Bintang Andaru itu yang semacam meteor, Pak. Malam-malam tuh jatuh tuh, kayak bintang jatuh itu. Semacam santet gitu, Pak ya? Bukan semacam santet, bukan. Kalau orang bahasa modernnya tuh meteor jatuh tuh, Pak. Kayak bintang, kalau bahasa orang awamnya bintang jatuh begitu. Nah, orang Cirebon biasanya percaya, misalnya calon kepala desa kuwu, ya, dikenalnya kuwu. Oh, kalau orang Jawa bilang pulung gitu, Pak. Iya, betul. Nah, kalau di kita istilah bintang Andaru. Nah, misalnya ada 3 calon di tengah, di pinggir kanan dan pinggir kiri rumahnya ya. Nah, bintang Andaru itu jatuhnya di mana? Kalau di tengah, berarti yang menang pasti yang tengah. Blok sana yang menang. Atau blok satunya lagi. Tergantung bagaimana bintang itu jatuhnya di mana. Di rumahnya calon kepala desa A, B, C, atau D. Nah, kalau jatuhnya di A, maka yang akan jadi A. Kalau B adalah B. C di C gitu. Karena ada kepercayaan bintang Andaru itu, fortune itu representasi dari Mbah Kuwu Sangkan. Mbah Kuwu Sangkan itu adalah mamangnya, omnya Syekh Syarif itu, Sunan Gunung Jati, yang secara orangnya sakti sekali, yang babat Cirebon itu adalah beliau, sehingga beliau adalah penguasa Cirebon. Nah, orang Cirebon punya keyakinan bahwa yang namanya kepala desa itu sifatnya turun-temurun dan harus mempunyai terah dari sesepuh Cirebon itu. Jadi sangat kecil sekali orang yang tidak punya terah darah ya, darah dari sesepuh Cirebon. Tidak akan, ya, keturunan Cirebon tidak mungkin bisa jadi dalam mencalonkan kuwu itu. Di antara Bapak Ibu dan dari Cirebon atau Indramayu atau Kuningan atau Majalengka? Saya Cirebon, ya, Pak. Ketua kelasnya Cirebon ya, Pak, sini, Pak. Oh, Cirebonnya mana? Mana Bapak Ibu ketua kelasnya? Palimanan, Pak. Dalam Palimanan, Pak. Oh, siapa? Monggo yang asli Cirebon. Ada berapa? 3 orang Cirebon. Yang asli Sunda. Siapa aja? Ibu Rodatul Nur. Saya Cirebon, Pak. Siapa, Pak? Bu Risa, Pak Haidar, Bu Siti Musliha. Putih ini loh, yang asli Cirebon. Halo, Assalamualaikum. Pak Haidar, Pak. Pak Haidar. Cirebonnya mana Pak Haidar? Palimanan, Pak. Oh, nje. Palimanannya mana? Palimanannya Kedung Dadap, Pak. Calon bupati. Oh,
Amin, amin. Amin. Kalau siapa Amin, lagi amin, Pak. selain Pak Haidar? Saya Pak, Bu Risalatin dari mana, Bu, Cirebonnya? saya dari Babakan Pak, pabrik gula Pak. Oh, Babakan Ciwaringin. Babakan Babakan sana, ini, Babakan Ciledug Ciledug. Pak. Babakan Oh Ciledug, iya. pabrik gula ya, pabrik Oh gula. iya. Itulah. Nanti kalau butuh gula deket-deket Ibu Risalatin itu. Siapa lagi yang dari Cirebon? Berdua saja. Siti Muslihah, Pak. Mana? Ini Pak. Hah? Susah sinyal, Bapak. Ada hujan angin di sana. Di daerah mana Cirebonnya? Kalau saya sekarang di Kalimantan, Pak. Oke, Kalimantannya mana, Ibu? Kalimantan Utara. Oh, terus apa lagi yang dari Cirebon? Atau Indramayu atau Majalengka? Karanto, Bu Firda, Indramayu. Majalengka, Bu Firda. Kanto. Bu Firda. Bu Firda, Majalengka Pak. Oh iya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Di Cirebon itu ada semacam kepercayaan. Nah, kepercayaan lokal masyarakat lokal Cirebon itu adalah berafiliasinya ke tradisi Islam, tradisi Hindu, Buddha, tradisi Tionghoa sekalipun. Kalau Bapak Ibu, mungkin Mas Haidar pernah dengar istilah Liong. Iya, Pak. Nah, itu tradisi Cina. Barongan. Dan Barongan. Nah, dan itu orang pribumi masih memakai itu. Bukan dimonopoli itu sebagai tradisi kesenian Cina, tapi sudah melokal Cirebon itu. Liong, apa gitu. Apalagi yang itu banyak sekali sebenarnya ya kalau kita lihat, kalau kita analisis. Misalnya ada kepercayaan di Cirebon, misalnya jadi kalau orang Cirebon melihat Ibu, kalau mau di Cirebon ini sesepuh Cirebon ini dibagi-bagi, punya kaplingnya. Jadi kalau hajat hidup kita misalnya, punya hajat hidup misalnya, saya pengen ekonominya bagus misalnya, saya pengen punya jabatan misalnya, atau saya pengen bisa, kalau Pak Haidar misalnya pengen istrinya 2 misalnya. Amin. Apa? Anda betul Iya, maka hajat hidup itu ziarahnya, ini ziarah ya, ziarahnya tidak tertentu juga. Kalau pengen kekayaan dan pengen jabatan, biasanya ke Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kalau Pak Haidar, misalnya pengen istri 2, biasanya ke Dimas Gandasari. Di mana Pak? Di Pamuragan ya. Pamuragan. Tidak berani, Ya. Pak. Tidak berani. Ya. Abdul Hanan ya. Iya. Langsung praktek sama Pak Haidar. Langsung sudah mungkin Bu, sudah berkali-kali praktek. Kalau pengen kanuragan, larinya ke Mbah Kusangkan. Mbah Kusangkan itu omnya Syekh itu Sunan Gunung Jati. Jadi sesepuh Cirebon itu punya kapling masing-masing, punya kekuatan masing-masing. Kalau pengen kayak Pak Haidar, niatan Pak Haidar itu pengen beristri 2 atau 3 misalnya,
maka tidak mungkin orang Cirebon tidak bisa larinya ke Syekh Syarif Hidayatullah. Tapi larinya tadi ke Syekh ke Dimas Gandasari, kemana begitu. Itu kepercayaan masyarakat lokal Cirebon. Seterusnya kepercayaan masyarakat Cirebon juga, misalnya Ibu Bapak, di samping yang tadi yang disebutkan itu, Laut Jawa itu di sekitaran Cirebon itu Ibu dikuasai oleh, kalau Laut Selatan kan Roro Kidul ya. Oke Pak, Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Kalau di Cirebon di pantai utara itu siapa Pak Haidar? Dikuasai oleh siapa Pak Haidar kalau Laut Jawa itu? Apanya, Pak? Siapa? Pak Haidar tahu? Nyi Roro Wetan. Roro Kidul. Apa Makanya itu? itu seluruh pantai selatan Pulau Nyi Jawa, Roro Pak. Kidul, iya. Oke. Kalau Cirebon kan pantai utara. Pantai Selatan. Pantai selatan, Pak. Cirebon. Oh, yang Cirebon. Iya, pantai selatan. Iya, pantai selatan tuh dikuasai oleh Nyimas Dewi Lanjar. Dewi Lanjar itu adalah posisinya persis sama seperti Nyi Roro Kidul. Jadi ketika orang Cirebon mau penguatan ekonomi misalnya, maka salah satu jalannya adalah dengan mendekati penguasa pantai utara itu, yaitu Dewi Lanjar tadi. Sama prosesnya begitu, dengan cara memanggil dan lain sebagainya. Nah, Dewi Lanjar ini adalah seorang yang ya konon katanya cantik sekali, penguasa laut utara, yang punya kekayaan, yang luar biasa, yang punya kecantikan yang ya pokoknya orang yang luar biasa lah konon diceritakan. Sehingga orang-orang Cirebon ketika menempuh penguatan ekonomi dengan cara yang pragmatis misalnya, maka larinya ke Dewi Lanjar itu. Di samping tadi juga ada kepercayaan lokal Cirebon itu adalah kepercayaan yang basisnya misalnya apa namanya itu plasenta ya Bu, ibu melahirkan itu plasenta ibu ya tahu kan ya? Hari-hari harus dikubur di pojok rumah. Kalau orang timur kan biasanya itu ya, kalau orang timur biasanya kan di beberapa daerah di timur itu dihanyutkan di sungai ya. Kalau laki-laki di sebelah kanan pintu, kalau perempuan ditaruh di sebelah kiri pintu, biasanya orang Jawa gitu, Pak. Iya, sama juga begitu sama Ibu. Tapi itu kan ada juga yang ditanukan di sungai itu. Kenapa? Maaf Pak, suaranya putus-putus Bapak. Oh ya. Kenapa masyarakat Cirebon itu? Kenapa masyarakat Cirebon itu di mana-mana ya Bu ya? Kalau orang Padang tuh ada paguyubannya. Orang Padang ada warung nasi Padang. Di orang Tegal juga ada warteg. Tapi orang Cirebon nggak ada yang nasi lengko Cirebon misalnya. Atau nasi jablang yang di luar sana yang punya persatuannya. Nah,
Kenapa masyarakat Cirebon nggak punya? Kenapa masyarakat cenderung tidak tidak menganggap paguyuban itu sesuatu yang penting? Ini kaitannya dengan identitas tadi, Bapak. Masyarakat Cirebon itu sudah berbaur antara tradisi Sunda, budaya Jawa, budaya Cina, budaya India, budaya Arab, sehingga orang Cirebon seringkali tidak punya genuine identitasnya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan sebelum tadi, apa sih Cirebon itu? Yang mana sih Cirebon itu? Sebenarnya itu sampai hari ini masyarakat Cirebon tidak bisa menjawabnya. Karena mengalami semacam krisis identitas yang cukup lama sekali. Semenjak kehadiran masuknya Islam di Cirebon, sampai hari ini Cirebon mengalami semacam krisis identitas yang lumayan serius. Sehingga kalau Ibu benar misalnya peledakan bom di Masjid Polresta Cirebon sampai terjadi, kok bisa di kantor polisian? Kok bisa? Kan pertanyaan begitu, kok bisa? Salah satu jawabannya adalah karena masyarakat Cirebon itu mengalami krisis identitas yang cukup lama. Sehingga saya yang Jawa misalnya tidak begitu menganggap tetangga saya yang Sunda itu saudara, atau yang Padang itu saudara, atau yang Arab itu saudara. Jadi sekali lagi bahwa Cirebon itu sudah mengalami krisis identitas sejak masa masuknya Islam di daerah Cirebon. Oke Bapak Ibu, silahkan barangkali ada yang perlu didiskusikan. Monggo. Mau tanya Pak? Yang lebihnya minta. Jangan bertanya. Saya nggak suka dengar bahasa itu. Kita diskusikan sajalah. Udah nggak jadi Pak. Kita klarifikasi saja. Apa yang perlu diklarifikasi Pak? Jangan bertanya. Kalau bertanya itu ada semacam apa ya? Ada semacam level tertentu begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi santai aja kalau sama saya Bu ya. Silakan. Siap. Ayo Bapak, monggo. Mau diskusi Pak? Iya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau ini monggo Pak. Nama saya Haidar Pak dari Palimanan. Tes. Jadi begini, sedikit cerita dulu ya, cerita. Waktu saya mesantren. Di mana Pak? Di Jawa Timur, di Tuban Pak, Langitan. Oh, tahun berapa? Ya baru-baru ini sih Pak. Okay. 2014 ya. Keluarnya 2014. Oke. Jadi begini, waktu kali pesantren di sana itu kan saya tuh masih menggunakan bahasa Cirebon Pak, medok Cirebonnya. Nah terus ada istilah ini, kata tuh misalkan apa ya, larapisan ya. Larapisan itu bahasa Indonesianya sakit sekali. Terus teman-teman itu kebetulan saya sekamar sama orang Jawa Timur ya, kebanyakan dari Lamongan Pak ya. LA. Terus itu waktu itu saya tuh refleks larapisan. Terus dijawab sama orang Lamongan tuh, Larapindo. Nah, pisan itu kan menurut mereka itu kan satu kali, pindo 2 kali. Kalau istilah saya itu kan betul itu. kalau istilah saya kan pisan itu sekali. Larapisan sakit sekali. Habis-habisan itu bertahun-tahun tuh saya dibully terus Pak.
tentang bahasa Cirebon itu loh. Hmm. Ya. Nah, terus saya mikir, nah, Cirebon tuh bahasanya apa ya gitu ya. Ngapak bukan. Sunda bukan. Apa mik? Nah, akhirnya saya mengambil kesimpulan sendiri. Cirebon memiliki identitas sendiri, bahasa Cirebon gitu loh Pak. Nah, itu barangkali menurut saya demikian itu bisa disetujui enggak Pak? Menurut Bapak atau yang lain itu? Tuh, sekian Pak. Luar biasa, luar biasa. Monggo barangkali ada yang mau merespon Bapak Ibu. Waduh Pak, saya orang Lamongan. Jadi begini Pak, pertanyaan dasarnya filosofisnya begini. Apakah ada identitas yang berdiri sendiri? Apakah ada entitas yang bisa berdiri sendiri? Bisa ditangkap Ibu Bapak Ibu pertanyaan saya. Apakah ada entitas independen yang itu berdiri sendiri secara otonom? Maksud saya begini, ketika kita bicara diri kita, apakah kita sesuatu yang berdiri sendiri? Tidak. Tidak pasti. Ketika bicara tentang saya, maka secara otomatis akan bicara orang tua kita. Ketika bicara saya, maka tidak lepas dari lingkungan di mana saya dibesarkan. Ketika bicara saya, maka dari background pendidikan saya. Misalnya, ketika bicara saya, maka tidak dilepaskan dari profesi saya. Ini artinya bahwa sebuah entitas itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa keterlibatan entitas-entitas lain. Sekarang kita Cirebon. Cirebon itu mana? Cirebon adalah entitas yang lahir dari banyak peradaban besar ketika itu, yakni peradaban Jawa, peradaban Sunda, peradaban Arab, peradaban Cina, peradaban Hindu-Buddha. Dari kolaborasi 5 peradaban besar tadi itulah melahirkan Cirebon. Jadi ketika lara pisan, yaitu Cirebon. Pisannya ngambil dari Sunda, loronya ngambil dari Lamongan, cuma sedikit dikasih tambahan A, yaitu Cirebon. Maksud saya, tadi di awal bahwa Cirebon itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa melihat entitas-entitas yang membentuk Cirebon itu. Cirebon Jawa, ya. Cirebon Sunda, iya. Cirebon Hindu, Buddha, iya. Cirebon Cina, iya. Nah, sehingga tadi saya katakan bahwa sekali lagi bahwa Cirebon itu adalah hasil dari rekayasa peradaban besar dunia ketika itu, yaitu Islam, Hindu-Buddha, Cina, Arab, dan lain sebagainya. Lahirlah Cirebon. Itu. Tadi saya dikatakan di awal juga bahwa kalau kita bicara Cirebon nggak bisa satu perspektif, satu cara pandang. Tapi kita melihat Cirebon harus dari berbagai perspektif. Harus berbagai cara pandang. Baru tahu Cirebon itu apa, Cirebon itu siapa, Cirebon itu seperti apa. Barangkali itu Bapak. Monggo barangkali ada yang mau menambahkan, silakan.
Halo? Jadi pada intinya identitas itu yang membuat ya dari masyarakat itu sendiri ya Pak. Iya, iya. Budaya, Bu. Budaya itu hasil katanya kan kata orang ahli antropologi kan memang dibuat oleh manusia sendiri begitu, Ibu. Kalau misalnya kita, apakah ketika saya menganalisa, mengkaji Pak Haidar secara independen bisa saya lakukan? Artinya hanya mengkaji Pak Haidar ansih, Pak Haidar sendiri. Nggak bisa. Pak Haidar itu adalah hasil sintetis dari kedua orang tuanya. Itu. Produk unggulan, Pak. Nah, persis sama ketika kita melihat Cirebon. Cirebon bisa dilihat ketika kita menggunakan banyak perspektif. Tidak hanya satu. Kalau menggunakan satu perspektif, hasilnya pun akan tunggal. Ketika kita menggunakan hanya perspektif sejarah Islam, maka Cirebon akan lahir sebagai daerah Islam. Ketika kita menggunakan perspektif Arab misalnya, maka akan lahir kesimpulan Cirebon itu Arab. Nah, kalau sudah begini kan artinya tidak bisa dielaborasi lagi. Karena kesimpulan final dan kesimpulannya bersifat parsial. Oke, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menambahin silahkan. Saya, Pak. Coba, Pak. Jadi monggo, Bapak Mukhtar Fahmi, Jatim. Oke, Saking Pak. pundi, Pak? Saking Jember Wuluan, Pak. Oh, nggih. Mungkin Nggih, kalau monggo. sedikit saya mau menambahi dari Pak Haidar tadi, mungkin sama halnya antara mungkin listikol. Kata-kata listikol karena bertemunya mungkin dua harokat yang sama, para kita orang Indonesia nggak mengatakan berat sama sekali. Kenapa kok seperti itu? Ya karena memang penggunaan kata listikol itu berat bagi orang Arab. Dan bagi orang kita, orang Indonesia itu tidak berat. Korelasinya apa dengan yang disampaikan oleh Pak Haidar? Menurut saya memang teori itu datang nomor 2 setelah adanya beberapa peradaban dari berabad-abad yang lalu. Jadi mungkin di daerah suatu tempat, ambillah contoh Cirebon, mungkin di suatu saat dulu terdapat beberapa bahasa yang sangat kompleks. Nah, akhirnya timbullah sebuah teori yang mungkin bisa dikatakan bahwa Cirebon itu mungkin secara besar, secara global mungkin menggunakan bahasa Jawa Barat itu, Pak. Terus sama halnya dengan teori mungkin kita katakan nahwu, Pak. Teori nahwu itu kan datang setelah adanya orang Arab ngomong gitu. Orang ngomong Arab ini terus dijadikan sebuah teori mubtada dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian, Pak. Makasih Pak Fahmi. Silakan ada yang menambahin apa Ibu Bapak? Silakan Bapak Ibu yang menambahkan. Itu Pak, apakah Cirebon itu masuknya Sunda? Yang tadi. Karena sepengetahuan saya Cirebon itu Sunda ya, bukan hanya Bandung. Siapa tadi? Abdul Rahman.
Hmm, ini Pak, saya katakan bahwa ada proses akulturasi budaya, ada proses negosiasi budaya. Ketika itu antar budaya ada dialektika antar budaya besar ketika itu. Cirebon lahir dari dialektika antara budaya Jawa dengan budaya Sunda, dengan budaya Cina, dengan budaya Arab, dengan budaya Hindu-Buddha. Jadi kita nggak bisa mengklaim, nah dari dialektika tadi itulah lahir Cirebon. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Oh ya, saya ulang Pak Ibu. Cirebon itu lahir, suaranya sudah oke Bu? Apa? Kurang Sudah, Pak, jelas sudah Bapak. jelas. Belum jelas Pak, masih putus. Barusan jelas, barusan. Oke. Jadi kalau dalam teori budaya ada teori akulturasi budaya. Cirebon itu lahir dari dialektika antar budaya besar ketika itu, bisa dikatakan sebagai sebuah peradaban besar ketika itu. Peradaban Islam, peradaban Hindu-Buddha, peradaban Jawa, peradaban Cina. Nah, dari dialektika dari akulturasi budaya-budaya tadi itulah lahir Cirebon. Sehingga hari ini saya katakan bahwa ketika kita bicara Cirebon, tadi di awal saya tegaskan bahwa tidak bisa melihat Cirebon hanya menggunakan satu perspektif. Misalnya dengan perspektif Islam saja, atau perspektif Chinese saja, atau perspektif lainnya, tanpa melibatkan perspektif-perspektif lainnya. Karena ketika mengkaji Cirebon hanya dengan satu perspektif, hasilnya tidak akan mengcover keseluruhan secara utuh tentang Cirebon. Sehingga tadi, apakah Cirebon Sunda atau Jawa? Kita bisa mengklaim kalau Cirebon Sunda atau Cirebon itu Jawa. Yang jelas Cirebon adalah hasil dari dialektika peradaban besar ketika itu. Oke, Cirebon adalah Sunda, bisa. Cirebon Jawa, bisa. Cirebon Arab, bisa. Kok bisa Cirebon Arab? Iya, karena ada kampung-kampung Arab di Cirebon ada. Misalnya daerah kota Cirebon itu ada Kauman. Setiap daerah yang namanya Kauman di mana yang namanya Kauman itu adalah orang Arab. Coba Ibu perhatikan, Bapak perhatikan. Yang namanya Kauman di mana-mana itu isinya orang Arab. Di kita itu ada Kauman, isinya orang Arab. Sekali lagi, kalau di Cirebon mau tadi yang saya katakan itu ada Liong, ada banyak hal lah begitu. Sekali lagi saya dengan pertanyaan tadi itu bahwa Cirebon tidak bisa didefinisikan dalam satu perspektif. Cirebon tidak bisa dibatasi hanya dengan Sunda atau hanya dengan Jawa atau dengan Arab atau dengan Islam saja. Cirebon adalah satu kesatuan yang utuh, yang itu adalah hasil dialektika antara peradaban besar ketika itu. Persis seperti kita, apa kita bisa didefinisikan secara sendiri? Apakah
secara pribadi, Pak Haidar bisa definisikan secara pribadi, itu tidak. Ketika ngomong Pak Haidar, maka akan melibatkan di situ orang tuanya Pak Haidar. Atau dengan kata lain bahwa Pak Haidar adalah hasil dialektika antara ibu bapaknya. Bukan Pak Haidar. Cirebon persis sama posisinya dengan Pak Haidar itu. Cirebon Pak Haidar nggak bisa diklaim sebagai ibu, nggak bisa diklaim sebagai hasil bapak, nggak bisa. Tapi itu adalah hasil dialektika antara ibu dan bapak. Begitu juga Cirebon. Cirebon tidak bisa diklaim sebagai budaya Jawa saja atau budaya Sunda saja. Tapi Cirebon adalah hasil dialektika budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Islam, budaya Hindu, budaya Buddha, Cina, dan sebagainya. Lahirlah Cirebon. Begitu Bapak Ibu. Baik kan? Saya Pak izin. Iya. Nah, Pak. Ketika saya perjalanan Pak ya, 3 hari. Afifah siapa ini? Afifah. Sekretaris Pak. Di 17. Oh, yang kontak saya ya Bu ya? Iya. Itu Afifah. Terima kasih Bu ya kontaknya Bu. Iya Pak. Dia mau katakan Bu. Izin Pak, ketika saya perjalanan pulang dari Riau ke Lamongan itu kan sekitar 3 hari. Nah, saya tuh melewati daerah Cirebon itu banyak nama, misalnya Cianjur, Ciamis, Cikampek, seperti itu. Pokoknya banyak depannya tuh. Saya tuh jadi dalam hati tuh penasaran. Sebenarnya kenapa sih, maksudnya depannya itu Ci itu apa maknanya seperti itu. Terus Cirebon itu apa seperti itu Pak. Terus namanya kok bisa seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Silakan Pak Haidar barangkali mau merespon. Silakan, monggo Pak Haidar. Kenapa Cina? Ya, Assalamualaikum Ibu Afifah, sehat Assalamualaikum nggih? warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istilah menurut Muten ya Pak Burhan ini Dia monggo santai aja Pak. pengetahuan yang saya pernah tahu bahwa istilah Ci di dalam kota-kota yang notabene ada di Jawa Barat itu banyak sekali. Mulai dari Cirebon, Ciamis, Cimahi, banyaklah pokoknya ya. Itu asal dari kata cai gitu. Cai, Jawa Cirebon, cai dengan rebon. Cai itu istilahnya itu bahasa Sunda. Bu Firda lebih hafal tentunya. Ya, harusnya menjelaskan nih. Kebetulan di Cirebon saya itu bukan Cirebon Sunda. Nah, itu cai itu artinya air. Itu. Air, cai. Kalau rebon itu udang-udang kecil itu. Makanya Cirebon itu dijuluki kota udang. Karena di daerah Pantura banyak nelayan-nelayan yang mengkonsumsi udang dijadikan berbagai macam bahan makanan, diantaranya itu terasi itu Cirebon. Mungkin barangkali saya salah, mohon maaf ya Pak Burhan. Iya. Iya. Istilahnya Ci itu banyak sekali, intinya sih arti dari kata Ci itu asal mula cai. Cai bahasa Sunda artinya air. Water maun. Ya, itu Bu Afifah ya, mungkin. Jadi banyak sekali di daerah Jawa Barat tuh Ci semua. Hampir juga mendekati Jawa Tengah. Nah, itu Bu Khairiyah tuh yang di Cilacap itu, Cilacap. Terus apalagi itulah ya. Itu kan Cilacapnya juga ada yang Sunda, ada yang Cilacap Ngapak itu loh, itu. Ya, itu Pak, barangkali yang lain Ibu Firda nih lebih jelas mungkin. Ya, terima kasih Pak.
Sampai di Tambah- perjalanan tambahin tuh sedikit. saya hitungin Pak, ada berapa saya hafalin. Saya boring di perjalanan. Tak tambahin sedikit, Pak Haidar. Ya, Ya, silakan Pak Rimba. ya memang benar tadi Pak, cai dan rebon itu antara air dan udang kecil. Maaf, Pak Rimba itu siapa namanya, Pak? Muhammad Agus Hafid, Pak. Sama bagus begitu. Ini, Pak. Ya nambahin sedikit dari Pak Haidar tadi. Memang itu kan nama asal mula nama Cirebon itu dari cai dan rebon yang artinya air dan udang-udang kecil. Nah, kenapa kok Cirebon itu dulu memang agak sedikit gampang kena banjir itu kayaknya itu. Sembarangan. Kena banjir dari air bekas pembuatan terasi. Di mana-mana pada membuat terasi akhirnya di mana-mana banyak sekali air habis pembuatan terasi itu maka dinamakan Cirebon. Tapi yang anehnya namanya Cirebon kok kotanya namanya Kota Wali. Ya ini kadang-kadang jadi bingung ini. Yang benar kota Cirebon apa Kota Wali ini? Sudah, Pak. Gimana Pak? Barangkali sudah. Dikit lagi. Secara Cirebon dulu dimulai ya dari kampung kebun pesisir itu pada tahun 1445 yang dipimpin oleh Ki Danusela. Nah, dari perkampungan itu mengalami perkembangan, selanjutnya muncullah perkampungan baru yaitu Caruban Larang dengan pemimpinnya bernama Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabuana. Kadosé ngoten niku. Dingapunten saya. Dingapunten. Atur suwun. Monggo, siapa yang baru ditambahkan? Silakan, siapa lagi orang Cirebon Pak? Itu siapa? Pak Hanan bisa, Ibu Risala bisa, yang dekat dengan Cirebon tuh Pak Karanto atau Ibu Firda tuh. Kayaknya lebih hafal tuh Pak. Monggo, Ibu Farida mana Ibu Firda? Ibu Firda Pak. Main tembak aja Pak, silakan. Hadir Pak. Iya, monggo Bu Firda. Sebenarnya saya Cirebonnya bukan mana, orang Bu Firda? Cirebon. Saya orang Subang, Pak. Ya, Subang ngerti lah sedikit banyak. Sebenarnya saya bukan orang Cirebon, saya orang Subang. Tapi kalau menanggapi pertanyaan dari Ibu Apipa, kenapa asal mula Cirebon, sependapat dengan Pak Haidar, Ci itu artinya mungkin diambil dari kata cai ya. Cai itu air, rebon itu karena di Cirebon itu terkenal dengan udangnya. Udang kecil, rebon itu udang yang kecil-kecil yang berada di dalam air, mungkin itu sejarahnya. Jadi disebutlah nama Cirebon. Begitu Pak, kurang lebih. Soalnya saya nggak tahu. Oke, makasih Bu. Ada yang lain silakan yang mau menambahkan. Silakan Bapak Ibu yang menambahkan. Kalau saya sering lihat itu ya Cirebon identik dengan yang Kian Santang itu, Prabu Siliwangi. Pak, menanggapi Pak Agus Hafid nih, ini kok ini apa namanya bahasanya kok makanan terus nih kalau rebon itu ya. Mungkin dari istilah dari sudut pandang kuliner nanti sebelum nanti ditasheh oleh Bapak Said Burhan, nanti ada penjelasan dari Pak Abdul Hanan kayaknya lebih mantep deh ya. Jadi gini, kalau dilihat dari sudut pandang kuliner, mungkin Cirebon disebut kota udang. Dari segi agamis, nah itu loh, kota wali, sama halnya dengan Demak itu. Karena di samping kota kuliner, Cirebon juga konon katanya banyak para aulia ya, aulia bukan hanya yang terkenal
Sunan Gunung Jati. Banyak gitu ya. Wali Songo sebelum Sunan Gunung Jati itu ada di Cirebon. Di antaranya juga ada itu loh, Syekh Nurjati yang alma mater kita itu. Nah, itu banyak lagi murid-muridnya. Konon katanya juga Syekh Siti Jenar itu makomnya di sini, konon katanya. Nah, itu banyak pokoknya lah wali yang makruf atau yang terkenal atau wali yang apa mastur itu ya. Nah, itu insya Allah banyak. Jadi bisa dikatakan kota wali. Namun wali banyaknya atau tidaknya itu wallahu a'lam ya. Mungkin juga sama halnya dengan Demak itu loh. Ya, kalau dilihat dari sudut pandang agamis. Jadi ya tolong Bapak dan Ibu lah yang non Cirebon jangan melihat kota Cirebon itu kota kulinernya saja. Kesannya itu perut aja gitu. Ya, gitu Pak Hamid ya. Nanti monggo Pak ini Pak Hanan nih kayaknya ini mantep nih Pak. Monggo Pak Hanan. Panguragan tuh Pak, Nyimas Gandasari. Oh, nggih, monggo. Lemah tambah itu. Pak Hanan. Kalau saya sih Pak, aduh, kurang begitu paham Pak tentang keadaan Cirebon gitu kan, sejarah lahir Cirebon gitu. Karena saya lama di perantauan ya. Kalau Cirebon sih ya kota kelahiran orang tua. Ya Pak. Jadi kurang begitu paham Pak. Saya lamanya di Sunda saya. Oh iya, iya. Pak Haidar, saya sedikit mengkomentar ya. Artinya ini sesuatu yang saya kira bukan untuk Pak Haidar saja, tapi untuk mereview dari keseluruhan yang ada. Saya curious dengan tadi pertanyaan Ibu tadi itu, bahwa dengan pertanyaan Ibu Afifah tadi ya, bahwa ketika beliau mudik ya, masuk ke Cirebon Jawa Barat lah pada umumnya dari Karawang itu, terus sampai ya, itu banyak kota, banyak tempat yang diawali dengan kata Ci. Bagi orang Cirebon, Ci itu ditafsirkan, diartikan atau derivasi dari kata cai. Cai itu air. Bon itu kata rebon, ebi, bon itu Bapak. Nah, cuman saya agak sedikit gelisah ya dengan persoalan ini. Artinya kalau Jawa Barat, kota-kota di Jawa Barat itu banyak diawali dengan kata ci dan itu diartikan cai, air, maka kelihatannya bagi saya itu kok lemah sekali. Maksud saya gini, di daerah-daerah atas sana, di daerah-daerah Bandung, Cimahi, Cici yang lain itu di dataran tinggi. Jadi kelihatan ketika Ci itu diartikan sebagai cai, namanya kok lemah saya kelihatan Pak ya. Jadi Cimahi, Citarum, Cibiru, kalau di Bandung ada lagi yang di atas ada Cibino, Bogor, ada lagi Cilamaya, udah lagi banyak hal. Yang di daerah-daerah dataran tinggi seperti Bogor itu ada daerah Cibino, di daerah Bandung itu ada Cibiru, Cimahi, yang itu bukan daerah pantai. Ini artinya bagi saya bahwa ketika Ci itu diartikan sebagai cai yang menunjukkan air, kelihatannya saya masih menilai lemah. Ada mungkin arti yang lebih tepat.
terhadap istilah Ci itu. Karena banyak nama tempat yang diawali dengan kata Ci justru keberadaan di daerah tinggi. Daerah Bogor, Cibinong, Cibiru, Cilamaya, Makassar, mungkin oke lah. Di daerah-daerah tinggi, dataran tinggi itu penggunaan itu kan dataran tinggi. Itu menggunakan kata Ci. Nah, sekali lagi bahwa teori ini kelihatannya saya menilai perlu dikoreksi. Artinya kalau Ci itu diartikan sebagai air, bagi saya agak sedikit lemah, perlu review ulang. Itu Pak Haikal, saya minta maaf sebelumnya. Ya, Pak. Yang kedua terkait dengan apa tadi yang kedua? Ya, yang Pak Anu itu hutan itu rimba, hutan itu ya. Cirebon itu memang kalau melihatnya dalam perspektif Islam, maka Cirebon itu ibaratnya setali dua mata uang dengan Islam. Kalau menggunakan perspektif sejarah Islam. Tapi kalau kita menggunakan perspektif Arab, maka Cirebon adalah pintu masuk tanah Jawa dalam hal perdagangan global. Dan kalau misalnya kita menggunakan perspektif Pajajaran, maka Cirebon adalah pintu masuk dari peradaban Jawa. Ibaratnya bentengnya itu adalah di Cirebon. Sekali lagi, saya tekankan bahwa di awal, bahwa ketika kita mengkaji Cirebon, tidak bisa hanya menggunakan satu perspektif. Tapi harus menggunakan banyak perspektif. Ketika kita menggunakan perspektif Islam, tentu seperti tadi, seperti Pak Agus tadi, bahwa Pak Agus Hafid tadi, bahwa Islam itu setali dua mata uang dengan Cirebon. Lahirnya Cirebon itu karena kehadiran Islam. Tentu ini tidak bisa diterima oleh mereka yang beraliran perspektif perdagangan global misalnya. Itu saya kira. Ya, silakan barangkali yang mau menambahi. Silakan Bapak Ibu, monggo. Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan atau mau mengoreksi, santai saja Bu Bapak. Nah ini juga saya persoalan kecil sebenarnya, tapi harus saya omongkan. Bapak Haidar khususnya ini, atau untuk semuanya, apa yang kita lakukan ini adalah mencari kebenaran, bukan mencari kebenaran sebenarnya, ngobrol. Kebenaran hanya miliknya. Kita hanya bisa mendekati kebenaran itu, jadi tidak ada kata salah ataupun benar. Kita dalam satu level, kita dalam satu tingkat, jadi tidak ada kata-kata misalnya monggo dikoreksi Pak atau dan lain sebagainya. Untuk saya memposisikan saya sebagai tutor saja, saya memposisikan sebagai mediator saja dalam diskusi malam ini, juga selanjutnya. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang barangkali ada yang mau menambahkan. Yang Cirebonnya mana, yang lain mana? Yang lain bukan asli Cirebon, Pak. Jadi bingung.
Kulo nggih sanes Cirebon lho iki, kulo Lampung are. Loh, kok Lampung ngomongnya Jawa, Pak? Tan Mungkin diskusi masalah itu Bapak. Apakah itu loh yang mitos orang Sunda tidak boleh menikah dengan Jawa itu Pak? Dulu saya mau dapat orang Kuningan tidak jadi Pak. Wih, Oh. Malah curhat. Mungkin bukan jodohnya, Pak. Bu Lisna Pak. Oh iya itu Bu Risa juga dapat orang Jawa itu. ya Pak Patur, mohon izin Pak Patur diulangi lagi tadi mitosnya gimana Pak Patur? Mitos perang bubat antara orang Jawa dan orang Sunda tidak boleh menikah itu. Nah, itu yang tidak memperbolehkan tuh dari pihak Sundanya apa Jawanya? Ya Sundanya kan balas dendam sama Majapahit itu. Makanya di Jawa Barat itu sampai sekarang katanya tidak ada jalan Gajah Mada. Katanya. Menurut sampean Mungkin enggak bolehnya kalau di sekitar apakah sana, benar Pak Haida? Pak. Ada enggak? Kalau di Kalimantan banyak itu, Pak. Nah, iya, mungkin Pak Haidar di Cirebon ada enggak jalan Gajah Mada itu? Sebentar saya searching dulu. Nggak ada, iya, Pak. Katanya enggak ada. Maksud saya untuk pernikahan itu loh, mungkin kalau mitos itu berlakunya di daerah sana saja mungkin. Jadi kalau ingin menikah dengan antara suku Jawa dan Sunda, keluar dari wilayah sana gitu. Iya, Bu. Kasus saya juga seperti itu. Orang tua saya dari Jawa. Ibu saya dari Jawa, dari Demak, Jawa Tengah. Bapak saya dari Cirebon. Nah, sudah wanti-wanti ketika saya sudah menginjak dewasa itu sudah wanti-wanti. Ger, ojo nikah ambek wong Sundo. Nah, artinya nak, ya jangan sampai awakmu nikah sama orang Sundo. Nah, bahkan lebih dari itu Ibu Bapak. Di Cirebon Indramayu ini ada Sungai Cimanuk. Mungkin Bapak Ibu dengar ya Sungai Cimanuk. Baru dengar. Pak Karanto tuh tahu Pak. Ya, ada salah satu sungai yang itu tempat perang bubat tadi. Nah, tidak lama ini keponakan saya, Bapak. Ibu, keponakan saya itu satu ketika masih SD waktu itu mau acara sekolah yang mau outing gitu, mau outing tapi transportasinya itu harus melewati menyeberangi Cimanuk itu, Sungai Cimanuk. Keponakan saya itu mendadak pingsan. Ini nyata. Keponakan saya itu dadak pingsan. Pingsan karena apa? Sarapan sudah, kondisi kesehatan juga bagus. Saya pun dadak pingsan. Pingsan dan enggak siuman-siuman. Akhirnya guru memanggil orang pinter gitu. Ini gimana? Nah, jawaban orang pinter tadi, anak ini turunan Jawa. Nggak boleh nyebrang Sungai Cimanuk. Nyebrang pakai sampan ya, Bu. Nah, perang bubat itu adalah perang antara Jawa dengan Sunda. Antara kerajaan Galuh dengan kerajaan Cirebon. Nah, ada semacam sumpah dari sesepuh mereka bahwa besok lusa tidak boleh ada campur antara Sunda maupun Jawa. Dan sampai hari ini, termasuk keluarga saya, itu adalah yang percaya bahwa tidak boleh kawin dengan
orang Sunda. Tapi bagi saya melihatnya, apakah Sunda dulu dengan Sunda sekarang sama? Atau masih beda? Apakah yang dimaksud dengan Sunda itu Sunda yang mana? Sunda Priangan? Atau Sunda Kuningan? Atau Sunda Majalengka? Ini juga perlu dipilah-pilah lagi. Atau Sunda dalam pengertian umum. Kalau Sunda yang dimaksud adalah Sunda Majalengka atau Sunda Kuningan, saya kira sudah menjadi Cirebon mereka. Ruhnya sudah ruh Cirebon, bukan lagi ruh Parahyangan. Nah, itu. Ya, Ibu Bapak, kelihatannya itu mitos yang lahir dari peristiwa Perang Bumpat tadi itu. Yang ada sedikit Jawa Sunda itu tidak bisa menyatu. Itu. Silakan Bapak Ibu, itu saja. Barangkali ada yang mau menambahkan. Pripun Pak Fatur, pun clear, napa dereng? Pak, saya menambahkan Pak. Monggo. Jadi ketika saya kan juga Cirebonnya Sunda ya Pak. Pas saya itu mau dapat orang Jawa itu dari pihak yang laki-laki itu apa namanya tanya dulu gitu loh. Tanyanya tuh kayak gini Pak. Biasanya nih kalau orang Sunda itu maharnya mahal ya gitu Pak. Jadi kebanyakan itu orang Jawa itu kalau yang pas saya itu loh, yang di sini tuh mau mendapatkan orang Sunda tuh kayak takut gitu loh. Mahar. Ya, ya kayak gitu. Jadi kebanyakan kalau orang Jawa mau dapat orang Sunda itu Pak. Jadi image-nya itu udah maharnya mahal ya gitu. Jadi apa-apanya tuh mahal gitu loh. Kayak gitu awal-awal. Tapi kan memang kan tidak semua. Materialistis, orang Sunda itu material, dikenalnya materialistis. Ya, image-nya Pak, tapi ya nggak semua sih Pak. Iya. Saya kira itu generalisasi saja ya, untuk per person kan kasusnya beda Ibu Bapak ya. Artinya apa yang diyakini sebagai antara Jawa Sunda itu, apa yang kita yakini ya itu tadi ya, apa kata pepatah Inggris itu, bahwa what you think, ya apa yang Anda pikirkan itulah itu. Maksud saya, apa yang Anda yakini bahwa Sunda dalam menyatu, pasti akan terjadi tidak menyatu. Tapi kalau kita berpikirnya Sunda Jawa bisa menyatu, pasti bisa menyatu. Banyak kasusnya. Tidak sedikit orang Jawa punya orang Sunda punya Jawa. Itu saya kira. Monggo barangkali masih ada, silakan. Bapak, mohon maaf Pak, izin bertanya lagi terkait perkuliahan Pak. Boleh ya Pak ya? Oh, monggo. Kita kan perkuliahan kan ini Pak, maksudnya untuk mengejar ketertinggalan gitu loh Pak. Bagaimana solusinya? Ibu, Bapak, saya kemarin minta maaf karena ada miskomunikasi ya. Karena saya ini tidak kalau kata orang Cirebon mah tidak anteng di Cirebon. Saya hidupnya di jalan. Sebagian hari saya di Jakarta, sebagian lagi di Cirebon. Saya tidak jarang dalam satu minggu itu mungkin hanya 2-3 hari di Cirebon. Selebihnya saya di Jakarta. Dan saya kebetulan kerja di yayasan selain di UIN, selain di Cirebon sini di kampus kita,
Saya kerja di Sumitomo Foundation. Sumitomo Foundation itu adalah lembaga penelitiannya orang Jepang yang cabang Jakarta, pemerintah Jepang. Jadi saya kebetulan dipercaya untuk wilayah Indonesia. Jadi saya agak sedikit harus mengapresiasi kawan-kawan yang di sana juga selain kawan-kawan di kampus kita sendiri. Saya minta maaf kemarin miskomunikasi karena yang menghubungi saya tuh kelihatannya tidak belum tahu saya, jadi sekali menghubungi ya sudah saja begitu. Nah, maksud saya untuk mengejar ketertinggalan, saya manut Bapak Ibu kapan kira-kira, tapi tolong diagendakan jauh-jauh hari. Misalnya kita ketemu Jumat depan misalnya. Saya dengan senang hati karena masih ada 1 minggu lagi saya bisa mengarrange, menata waktu saya. Oh, hari ini saya kesini, hari ini begini. Kalau mendadak saya nggak bisa. Silakan, saya pasti bisa kalau di arrange acara ini jauh-jauh hari. Ya 1 minggu lah begitu. Kalau minggu depan hari Jumat seperti jam ini kita ketemu lagi, insya Allah saya akan coret tanggalan minggu depan. Bahwa besok akan bertemu dengan Ibu Bapak PJJ. Jam segini. Silahkan, saya manut Bapak Ibu. Yang jelas harus jauh-jauh hari ya Bu. Monggo silahkan kapan bisanya. Untuk perkuliahan di LMS Damelnya itu bagaimana ya Pak ya? Karena kegiatan perkuliahan kita bukannya direkam melalui LMS tersebut Bapak. Saya belum sempat ke kampus Dia tadi kepencet itu. Saya belum sempat ke jurusan PJJ tadi itu ya. Nanti saya akan ke sana, saya akan minta diajari Damel itu. Ini Bapak, masuk Bapak. Jadi monggo. Di Damel itu sudah ada apa itu Bapak? Tutorial untuk dosen, untuk mahasiswa itu sudah ada Bapak. Nanti tinggal Bapak ikuti arahan dari aplikasi sendiri Bapak. Oke. Iya. Ya, nanti saya akan lihat itu. Saya masih belum buka-buka itu ya. Nanti akan saya. Pokoknya untuk kuliah kita mau sinkronik mau asinkronik, silahkan ibu bapak tentukan dalam waktu yang tidak mendadak ya Ibu, biar saya bisa mengkondisikan. Saya minta maaf sekali untuk hal ini, saya agak sedikit nggak bisa didadak. Tidak 1-2 hari nggak bisa. Jadi sama Pak. Ya. Dari kita juga minta maaf Pak. Kadang-kadang kita kalau didadak juga nggak bisa kok. Itu jadi saya minta maaf begitu. Karena saya harus bagi-bagi waktu. Biasanya kalau weekend ini saya jadi supir keluarga, kemana-mana saya supirnya. Nah, begini ini kan agak repot ini. Kalau nggak menuruti, namanya juga ratu kan, jadi agak susah kalau nggak diturutin ya Bu. Jadi saya sekali lagi saya minta maaf, saya nggak bisa didadak. Kalau misalnya mau sinkronik atau asinkronik, silahkan Bapak Ibu tentukan jauh-jauh hari. Dan yang terpenting lagi Ibu Bapak, tolong menghubungi saya jangan sekali. Karena kalau sekali, kebetulan misalnya saya lagi belum bisa jawab. Saya lupa aja begitu tuh. Nah ini juga bahaya kalau dibiarkan. Makanya tolong kalau misalnya mau kontak saya, ibu sekretaris tadi, kalau kontak saya, jangan bosan sekali. Berkali-kali, welcome sekali.
Kalau telepon saya nggak bisa angkat, misalnya berarti harus dengan WA. Kalau misalnya WA nggak langsung dijawab, berarti butuh waktu 2 berapa hari lah maksimal. Dan lagi-lagi saya minta maaf keterbatasan saya. Baik, Bapak. Ya Bapak, mudah-mudahan Bapak diberi kesehatan, Amin, 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 amin. terus bisa membimbing kami semua, amin Allahumma amin. Nggak boleh pakai kata membimbing, itu saya nggak suka. Kita setara Bapak Ibu. Kita setara. Jadi nggak ada kata membimbing, maaf kalau salah misalnya, nggak ada. Oke, kita setara Ibu Bapak. Mungkin juga kita seumuran, jadi saya kira mungkin beda nasib Istighfar, saja. Pak. Istighfar, Pak. Santai saja, santai saja. Saya biasa hidup dengan masyarakat yang setara gitu. Jadi kalau ada orang ngomong tolong bimbingan dan sebagainya, telinga saya masih belum familiar. Bapak Ibu yang pakai laptop, monggo minta di screenshot. Semuanya harus dengan face ya Bu Bapak. Baik, Bapak. Monggo, Sudah Bapak, sudah di-share di grup. Monggo dilengkapi Ya mungkin wajahnya di teman-teman. Wajah-wajah senyum. di aba-aba monggo. Oke. 1, 2, maaf Bapak. Keadaan senang. 1, 2, 3. Satu lagi Bapak, layar berikutnya. 1, 2, 3. Matur nuwun, sampun. Nah ini baru datang itu Pak Salim Muhyiddin baru datang itu, fotonya nggak ada. Siapa Pak? Udah cukup saya kira Bapak Ibu ya. Siapa Pak? Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Saya minta maaf barangkali ada yang tidak berkenan. Ini semua karena ilmu. Kalau ilmu itu kan pasti tidak sepakat. Pasti sepakat, ada tidak. Ada yang istilah tertentu yang tidak berkenan. Saya minta maaf. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain jangan keluar dulu, ini mau musyawarah dulu. Ya, bentar Bu ya. Wah, duit ini mesti. Duit ini. Pak Kapet aja lunga. Awas. Ini Soalnya mau apa nih kabur konfirmasi. ya. Apakah